Covid udah lama berlalu, tapi sejak Covid, banyak yang berubah. Dunia pun ikut berubah. Dan jujur aja, nggak ke arah yang lebih cakep. Segalanya jadi terasa abu-abu dan hambar. Dan lo sadar nggak? Kita juga berubah loh. Entah gimana, kita semua kayak kehilangan sedikit semangat. Dan kalau lo jujur sama diri sendiri, lo pasti ngerasain juga. Tiap tahun baru selalu ada omongan yang sama. Tahun depan bakal jadi tahun gue, sumpah deh. Tapi kenyataannya, ya nggak kejadian. Nggak kejadian di 2023, di 2024, dan nggak bakal kejadian di 2025 juga. Kecuali lo paksa diri lo buat semua jadi kenyataan. Jadi kalau lo berkenan, dengerin gue sebentar aja. Dan gue bakal pastiin 2025 ini bukan cuma sekedar tahun baru yang biasa-biasa aja buat lo. Tapi sebelumnya, gue mau kasih disclaimer dulu ya. Gue itu bukan motivator. Gue nggak jual permen yang manis di awal terus hilang rasanya. Motivasi itu cuma kayak sugar rush. Semangat naiknya cepet banget, tapi turunnya juga cepet. Gue di sini cuma sekedar mau ngingetin lo semua, kasih sudut pandang, dan mungkin tamparan keras biar lo beneran bisa bikin tahun ini jadi tahun lo. Jadi sebelumnya gue mau minta maaf ya, kalau mungkin ada kata-kata gue yang kurang berkenan. Tapi tenang aja, gue nggak bakal terlalu keras kok bro. Gue yakin lo semua udah berusaha untuk nyoba, atau setidaknya lo pikir lo udah coba. Mungkin lo sempat mulai program diet, nge-gym, belajar skill baru, tapi nyerah setelah 2 minggu gara-gara tanda kutip sibuk. Atau lo bikin resolusi tahun baru yang super abstrak kayak, gue pengen jadi yang lebih baik dari tahun yang kemarin. Lebih baik dalam hal apa nih? Nah pas, lo udah ngelakuin itu sejak lahir mas bro. Yang jadi masalah itu, nyoba doang gak akan cukup kalau cuma setengah hati. Lo gak gagal karena hidup ini gak adil. Meskipun iya, hidup ini emang gak adil. Tapi lo gagal karena lo nunggu hidup untuk tiba-tiba nyesuaiin semuanya sesuai dengan tujuan yang lo mau. Tapi yang kayak gitu ya nggak bakal kejadian. Lo yang harus nyesuaiin diri lo sama tujuan lo, bukan sebaliknya. Dan untuk memulainya, lo harus fokus ke hal yang paling penting, waktu. Ada kemungkinan besar lo sering bilang, aduh, gue nggak punya waktu nih. Sama, gue juga suka kayak gitu. Agak lucu aja sih, kemarin lo punya waktu buat scroll TikTok selama 3 jam. Tapi buat masa depan lo sendiri nggak ada. Lo punya waktu buat nonton ulang serial atau film yang sama untuk keempat kalinya cuma karena menurut lo keren banget. Lo bahkan punya waktu buat bengong di kasur mikirin gimana caranya punya waktu lebih banyak. Kebayangkan? Lo sebenarnya punya waktu, cuma nggak dipakai seefisien mungkin. Gini, kita hitung bareng-bareng deh. Sehari itu ada 24 jam. Anggap aja lo atau umumnya kebanyakan orang-orang itu tidur 6-8 jam. Kerja atau kuliah 8 jam lagi. 2 jam buat makan dan istirahat. Masih ada sisa 6 jam. Nah, coba tanya ke diri lo sendiri. Gue ngapain aja sama sisa 6 jam itu? Kalau lo nggak bisa jawab, berarti lo udah nemuin masalahnya. Zaman kita ini sebenarnya enak loh. Kita hidup di zaman dimana lo bisa belajar apapun secara gratis. Ya, banyak yang kudu bayar juga. Tapi kalau lo mau cari, bisa dapet yang gratisan. Mau mulai bisnis, ada tutorial, template, bahkan sekarang AI bisa bantuin lo dari nol. Mau ngurusin badan, ada aplikasinya, channel YouTube, dan komunitas yang bisa bantuin lo. Mau belajar skill baru? Ada di YouTube, Udemy, Coursera, Skillshare, bahkan TikTok kalau lo follow orang yang benar. Biasanya banyak kasih daging. Jadi kenapa lo malah pakai HP buat scroll ngalur ngidul tanpa arah, bukannya buat upgrade diri? Atau bantu support sesama YouTuber dengan ngeklik tombol subscribe di bawah? Teknologi itu bukan musuh lo, diri lo sendirilah yang jadi musuh lo. HP itu alat. Tapi kalau lo pakai dia sebagai mainan, dia bakal bikin lo jadi bahan bercandaan. Dan dengerin baik-baik, alat itu ya cuma alat. Tetap nggak ada gunanya kalau lo nggak punya rencana dan ngemanfaatinnya dengan benar. Itulah kenapa lo butuh sistem dan rencana yang cakep juga. Mungkin lo sering ngomong, gue mau mulai nabung sekarang. Cakep. Tapi apa rencana lo buat itu bisa tercapai? Lo ngelacak pengeluaran? Lo bikin sistem auto-saving? Atau lo cuma berharap saldo lo nambah sendiri kayak mujizat? Sama aja kayak mau fitness, mau belajar, mau pacaran, apapun itu. Tujuan tanpa sistem itu bisa dibilang bullshit. Sistem itu yang bikin lo tetap jalan walaupun lo nggak mood. Sistem itu yang bikin lo disiplin meskipun nggak ada yang tepuk tangan buat lo. Sistem itu yang bikin lo mau untuk nyiapin makan sehat, nabung, bikin jadwal belajar, dan ngikutin workout plan. Itulah yang ngebedain orang yang beneran sukses sama orang yang cuma ngomong doang soal sukses. Dan sekalian aja kita bahas satu hal yang sering bikin orang males. Kerja keras. Jujur aja, kebanyakan hal yang bikin lo selangkah lebih maju dari kebanyakan orang lain itu emang gak seru. Monoton, banyak repetisi, dan bikin capek.
Bangun pagi-pagi buat olahraga, padahal lo pengen lanjut tidur. Nolak ajakan nongkrong bareng buat belajar. Berusaha kerja keras meskipun gak ada yang nyorakin buat support lo. Kerja keras itu emang gak harus enak, tapi tanpa kerja keras, lo gak akan kemana-mana. Tapi tenang aja, kerja keras zaman sekarang beda jauh sama zaman dulu. Sekarang lo harus cepet-cepet ngeh sama peluang yang ada di depan mata. Lo lahir di zaman dimana semua jawaban cuma sejauh ketikan Google. Tapi kok masih nyari alasan? Mau cari uang lebih, banyak banget peluang di mana-mana. Mau belajar coding, public speaking, nyanyi, ngedance, ngegambar, editing, animasi, nulis, atau bahkan belajar ngobrol sama cewek. Tutorial gratis seabrek di internet. Mau jadi lebih baik di bidang apapun, tinggal googling aja. Walaupun gak selalu akurat, tapi pasti ada aja yang bisa lo pelajarin. Jadi lo sadar sekarang kan? Masih mau bilang dunia gak adil? Atau lo udah sadar kalau lo yang belum gerak? Dan maaf buat teman-teman yang doyan nge-scroll dan nontonin konten motivasi, ya nonton doang nggak sama dengan yang beneran ngejalanin. Sama kayak sekarang, lo mungkin nonton video ini dan dengerin semua omongan gue. Tapi setelahnya, lo beneran bakal ngerjain sesuatu nggak? Jadi mulai sekarang, sebisa mungkin berhenti deh jadi penonton doang. Mulailah jadi pemain di hidup lo sendiri. Sebenarnya ada satu lagi masalah. Banyak orang takut ngambil tindakan karena satu hal. Konsep work-life balance. Omongan soal balance itu mitos. Kalau lo beneran mau sesuatu, pasti ada yang harus lo korbankan. Untuk bisa seimbang antara kerja, hidup, berkembang, istirahat itu sangat sulit. Dan bahkan gak selalu perlu. Tapi, bukan berarti lo harus kerja secapek-capeknya sampai badan lo rontok. Tapi lo harus cari tahu cara ngeprioritasinya, kayak hidup lo seolah-olah bergantung sama dia. Tujuan utama lo harus selalu ada di depan mata, bukan sekedar renungan di tempat tidur. Dan untuk semua itu bisa terjadi, lo harus jawab satu pertanyaan besar. Lo beneran udah berusaha dan action gak sih? Karena gampang banget bilang, gue udah nyoba kok. Tapi, apa lo udah bener-bener nyoba? Atau cuma sekedar bener nyoba-nyoba? Ada perbedaan besar antara usaha setengah hati dan usaha yang konsisten. Usaha setengah hati itu paling-paling kasih hasil yang sementara, itu kalau iya didapat. Tapi, usaha yang konsisten bakal ngerubah hidup lo. Jadi coba deh, belajar jujur sama diri lo sendiri. Kalau lo masih jauh dari goal lo, apa itu karena dunia yang gak bersahabat sama lo, atau karena lo sendiri yang belum bersahabat sama diri lo? Lo gak bisa cuma ngejalanin setengah-setengah dan ngarepin hasil yang maksimal. Gue bukannya orang yang udah sukses lo ya, yang udah bisa capai tujuan hidup gue dengan sempurna. Enggak, gue masih jauh dari kata sukses. Tapi gue bisa bilang dengan yakin, kalau sekarang ini, gue adalah versi terbaik dari diri gue sendiri. Dan itu karena gue berhenti nunggu-nunggu sukses yang gak kunjung datang, dan mulai ngejar dengan paksa. Jadi kalau gue bisa, kenapa lo nggak bisa? Kita sama-sama manusia kok, nggak ada bedanya. Gue nggak bakal ngakhirin video ini dengan kata-kata kayak motivator-motivator pada umumnya. Kata-kata kayak, kamu pasti bisa! Sambil ngepel-ngepel tangan di depan muka dan senyum selebar-lebarnya sampai daun bawang nyelip di gigi juga kelihatan. Karena faktanya, ya mungkin aja lo nggak bisa. Itu semua kan tergantung lo. Tapi yang bisa gue bilang adalah, kalau lo beneran serius dan mulai disiplinin diri lo, 2025 ini bisa jadi tahun dimana lo akan bilang, tahun ini gua yang punya. Dunia nggak bakal berubah buat lo. Dunia tetap akan abu-abu, dan itu emang ngeselin. Tapi lo punya otak, lo kuat, lo bisa beradaptasi, dan yang paling penting, lo cakep dan ganteng. Lo bisa ngebenerin diri lo sendiri. Dan siapa tahu, mungkin itu bakal bikin dunia sedikit lebih berwarna juga. Jadi, lo udah siap untuk berubah? Atau kita bakal ngobrolin hal yang sama di tahun depan? Cuma lo yang bisa tentuin jawabannya. Makasih ya udah mau dengerin curhat gue di sini. Dan kalau lo penasaran apa yang bakal terjadi dengan channel ini, klik subscribe, kita cari tahu bareng-bareng.